Masih ada pertanyaan? Silakan. Iya. Di grup. Bonus soal jawab. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz saya berjanji semoga Allah mudahkan pengaruh nasihat Imam Akbar Al-Wali. Kami bekerja di perusahaan petroleum. Banyak orang-orang asing dari Eropa, Kanada, Amerika dalam acara makan siang. Semua karyawan dan bos makan bersama dengan tanpa disediakan kursi-kursi seperti standing party. Apa hukumnya makan sambil berdiri, makan sambil berjalan-jalan? Soalnya hadis tentang bolehnya makan sambil berjalan. Bismillah. Pertanyaan tentang permasalahan bolehkah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri ataupun berjalan. Tentang permasalahan makan dan minum dalam keadaan berdiri dan berjalan, di sana ada sebagian orang yang membolehkan secara mutlak, beristidlal dengan athar dari Abdullah bin Umar, yang mana di sini lafadznya disebutkan kunna na'kulu wa nahnu namshi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami dulu berjalan, maka kami dulu di zaman Nabi makan sambil berjalan, dan ini athar yang datang dari Ibnu Umar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Silsilah nomor 317. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami'-nya dari jalan Hafiz Ibnu Ghiyath an Ubaidillah bin Umar Al-Umari an Nafi' an Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Bahwa kami dulu di zaman Nabi, kami makan dan kami dalam keadaan berjalan, dan kami minum dalam keadaan berdiri. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Kedudukan hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama terdahulu, dikarenakan Hafiz Ibnu Ghiyath yang meriwayatkan hadis ini dari Ubaidillah bin Umar Al-Umari, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Maka Hafiz Ibnu Ghiyath meskipun dia rawi dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun di akhirnya dia akalnya berubah. Dan pengkhususan di dalam hadis ini, hadis yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mengatakan dulu kami di zaman Nabi makan sambil berdiri, berjalan, dan begitu pun minum sambil berdiri, maka telah dibahas oleh para ulama seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab di Syarah Ilal At-Tirmidzi, bahwa hadis ini mimma angkara ala Hafs, dari hadis yang diingkari dari Hafiz Ibnu Ghiyath. Dan berkata Ibnu Ma'in, tafarrada wa ma adunnuhu illa wahima fihi. Maka berkesendirian Hafiz Ibnu Ghiyath, dan aku menyangka, kata Ibnu Ma'in, dari keteledoran dia. Dan berkata Imam Ahmad, ma adri mada kal mungkar lahu. Maka hadis ini seperti kemungkaran. Makna kemungkaran adalah perkara yang datang dari dia berkesendirian. Tidak ada rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hadis dengan lafaz seperti ini. Dan berkata Abu Zur'ah, rawahu Hafiz wahdahu. Berkesendirian Hafiz Ibnu Ghiyath meriwayatkan hadis ini. Maka perlu diketahui barakallahu fikum bahwa para ulama ahlul hadis, mereka mengambil ilmu dari seorang muhadis tidak seorang diri. Seperti kita misalnya pergi ke Yaman, maka dari Indonesia berapa yang datang ke Yaman berguru kepada Syekh kami Mukbil misalnya, maka banyak. Sehingga yang jadi poin pendalilan, Hafiz Ibnu Ghiyath mengambil hadis dari Ubaidillah bin Umar Al-Umari imam. Maka dia tidak sendirian, ada orang muhaditsin yang lain. Maka di sini kenapa Ibnu Ma'in dan juga Abu Zur'ah dan juga Imam Ahmad mengatakan telah berkesendirian Hafiz Ibnu Ghiyath, dan ini menandakan dari keteledoran akalnya dia, karena rawi-rawi dari murid-murid Ubaidillah bin Umar Al-Umari
tidak ada yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama mungkar, maknanya berkesendirian Hafiz Ibnu Ghiyath dan tidak diikuti oleh para ulama. Ini menunjukkan kepada kedhaifan hadis tersebut. Itu makna dari hadis yang mungkar. Bahkan gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Ali Ibnu Madini yang digelari dengan Hayatul Wadi ataupun The Rattlesnake, maka dia pun telah mendhaifkan hadis ini seperti di Su'alat Al-Ajuri. Berkata Ali Ibnu Madini, Na'isa Hafiz na'satan, bahwa Hafiz Ibnu Ghiyath di saat meriwayatkan hadis ini dalam keadaan tertidur lelap, sehingga dia dalam keadaan tertidur lelap meriwayatkan dari Ubaidillah Ibnu Umar, maka ini adalah kesalahan dari dirinya. Maka yang benar dia meriwayatkan dari Abi Bazri, harusnya seperti itu. Dan ucapan dari Imam Muhaddits Al-Imam Ali Ibnu Madini ini, gurunya Imam Al-Bukhari, tidak berkesendirian. Maka oleh sebab itu berkata juga Ibnu Ma'in, lam yuhaddits bihi ahadun illa Hafiz. Hadis ini tidak ada sanadnya kecuali datang dari Hafiz saja. Wa ma arahu illa wahima fihi. Dan aku melihatnya kecuali dia adalah hadis ini keteledoran dari Hafiz Ibnu Ghiyath. Maka oleh sebab itu Abu Hatim juga sebagai seorang ahli ilal, ahli penyakit hadis, mengatakan hada haditsun la aslalahu bihadal isnad. Bahwa hadis ini tidak ada asalnya dengan sanad ini. Maka kalau begitu, siapa lagi yang mendhaifkan? Bahkan Imam Al-Bukhari juga. Di mana Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Ilalul Kabir, Sa'altu Muhammadan. Maka aku menanya kepada Muhammad, maknanya Muhammad Ibnu Ismail dari Imam Al-Bukhari, tentang hadis Hafiz Ibnu Ghiyath ini. Yang meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa berkata Ibnu Umar, kami dulu makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Apa kata Imam Al-Bukhari? Hada haditsun fihi nadhar. Hadis ini butuh dikaji ulang. Dan lafaz dari Imam Al-Bukhari seperti biasa, hada fihi nadhar, maknanya hadis ini adalah dhaif. Maka para ulama telah mendhaifkan hadis ini, sehingga Imam At-Tirmidzi pun yang meriwayatkan hadis ini di jami'-nya mentaklik, la yu'raf an Ubaidillah ila min wajhi riwayati Hafiz wa inna ma yu'raf min hadis Imran Ibnu Hudayr an Abil Bazari an Ibni Umar wa Abul Bazari ismuhu Yazid Ibnu Utarid. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi di saat meriwayatkan di jami'-nya pun mengilahkan hadis ini, di mana dia mengatakan hadis ini tidak datang kecuali dari Hafiz Ibnu Ghiyath, dari Ubaidillah Ibnu Umar, dan ini kesalahan. Yang harusnya bukan dari Ubaidillah Ibnu Umar, tapi dari Abil Bazari dari Ibnu Umar. Dan Abul Bazari bernama Yazid Ibnu Utarid. Maka siapa itu Abul Bazari? Abul Bazari Yazid Ibnu Utarid, dia rawi yang majhul. Maka hadis ini sanadnya dhaif. Dan periwayatan Hafiz Ibnu Ghiyath dari Ubaidillah Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka di sini salah. Yang benar adalah dari Imran Ibnu Hudayr, dari Abil Bazari, dari Ibnu Umar. Ini yang benar. Dan dengan itu Abul Bazari Yazid Ibnu Utarid, dia rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya, an-naw. Maka di ilmu hadis, rawi-rawi yang an-naw ataupun tidak diketahui kedudukannya, dia dhaif, ditinggalkan. Maka oleh sebab itu, setelah kita mengetahui para ulama al-mutaqaddimin, Ali Ibnu Madini, Yahya Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Imam Al-Bukhari, dan Imam At-Tirmidzi, semuanya mendhaifkan hadis ini, maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i pun mendhaifkan hadis ini. Kami Muqbil mendhaifkan hadis ini di kitabnya Al-Ahadits Al-Mu'allah Dhahiruhas Shihah dengan ucapan ulama terdahulu. Adapun Syekh Al-Albani mensahihkannya di kitab As-Sahihah, bisa dirujuk nomor hadis di As-Sahihah nomor 317. Namun wallahu a'lam, yang rajih dia adalah dhaif, dan kita di sini tidak taklid kepada para ulama, yang mana pendalilannya benar itu kita ikuti.
Maka para ulama ada 6 yang mendhaifkan dari hadis ini, dan Syekh kami Mukbil dari muhadits Iran pun mengikuti para ulama terdahulu. Alhasil kesimpulannya, setelah kita mengetahui hadis Ghiyath, Hafiz Ibnu Ghiyath ini dhaif, maka apakah ada dalil tentang bolehnya makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri? Pertama, untuk permasalahan minum, maka telah datang hadis-hadis yang lain. Datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan datang dari Abi Hurairah dengan lafaz nahi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anisurbi qa'iman. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan juga datang di riwayat Abi Sariba qa'iman falastaqi. Barang siapa yang sudah minum dalam keadaan berdiri agar memuntahkannya. Maka di sini disebutkan siapa yang sudah minum dalam keadaan berdiri pun untuk dimuntahkan. Jadi pelajaran bahwa permasalahan minum dalam keadaan berdiri itu tidak baik. Namun apakah hukumnya haram? Asalnya ini adalah perkara haram karena Nabi melarang, di ilmu usul memberikan makna tahrim. Dan yang kedua, barang siapa yang sudah meminum dalam keadaan berdiri untuk dimuntahkan, takalluf, sangat keras di sini, menandakan perkara ini haram. Ini asalnya. Namun telah ada hadis dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW dulu meminum air Zam-Zam wa huwa qa'iman, dan yang memberi air minum itu Ibnu Abbas. Maka riwayat Ibnu Abbas mengatakan dulu Nabi, aku berikan minum dari Zam-Zam, air Zam-Zam, dan dia minum dalam keadaan berdiri. Maka di sini bagaimana ucapan Nabi melarang dan melaksanakannya dalam permasalahan seperti ini di ilmu usul dijamak, dikumpulkan. Diharamkan oleh Nabi melaksanakannya, menandakan hukumnya bukan nahi tahrim, tapi nahi litanzih. Ini di ilmu usul. Maknanya bukan haram tetapi makruh. Maka selesai dalam permasalahan minum sambil berdiri, hukumnya makruh. Tinggal permasalahan makan sambil berdiri atau berjalan. Bagaimana hukumnya? Tadi hadisnya dhaif. Namun kita lihat apakah ada larangan? Wallahu a'lam. Para ulama menyatakan tidak ada dalil yang sahih tentang pelarangan makan sambil berdiri ataupun sambil berjalan. Namun para ulama kebanyakan menyebutkan jika memang dia itu terburu-buru, misalnya waktu jam kerja maka ataupun waktu salat, dan dia dalam keadaan lapar sambil berjalan menuju masjid makan sesuatu yang ringan misalnya, maka permasalahannya asalnya halal. Namun jika memang disengaja, di mana dia melaksanakan standing party seperti di dalam pertanyaan di sini, maka itu perkara yang lebih baik ditinggalkan. Kesimpulannya, pertanyaan di sini, bagaimana dengan kita yang bekerja di syarikah ataupun perusahaan dengan orang asing seperti Petrol ataupun Caltex ataupun yang lainnya, maka dari mereka bos-bos dan yang lainnya melaksanakan makan bersama di makan dan mereka melaksanakan standing party. Maka apakah ini ada di dalam syariat? Itu pertanyaannya. Untuk permasalahan minum, maka hukumnya makruh dengan pendalilan yang kami sebutkan tadi, larangan Nabi dan perlakuan Nabi tentang minum. Maka ditinggalkan, jangan minum dalam keadaan berdiri. Namun bagaimana dengan makan? Juga kami bahas tadi, tidak ada pendalilan tentang penghalalan membolehkan karena hadisnya dhaif tadi dari Ibnu Umar, dan tidak ada pelarangan, jadi pada dasarnya mubah. Namun disebutkan para ulama mubah di sini dalam keadaan terpaksa, karena tidak bagus untuk kesehatan orang makan sambil berjalan atau berdiri, kecuali jika memang terpaksa seperti tadi terburu-buru hendak sholat berjamaah sambil makan karena mau ikut pelajaran agar tidak keroncongan waktu ikut belajar dan sebagainya, maka tidak apa-apa asalnya. Namun adapun dikhususkan waktu seperti setiap duhur
makan lunch bersama para bos-bos mereka, acaranya dinamakan standing party, maka di sini lebih baik dia menyelisihinya dengan membawa bangku kecil, dia duduk, ataupun dia keluar dari tempat party tersebut di kamar dan duduk, ataupun bahkan di tempat party tersebut kalau memang di dalam ruangan aula yang besar, dia duduk di lantai. Maka itu lebih baik. Pertama, karena minum hukumnya makruh berdiri, dan yang kedua karena makan dari segi kesehatan dan adab tidak baik untuk berdiri seperti hewan. Maka ini yang lebih baik dilakukan, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ditakutkan di sini hanya sekedar tashabbuh. Maka standing party hukumnya tadi saya sebutkan, untuk minum lebih baik duduk, dan untuk makan pun lebih baik duduk, jangan dipaksakan berdiri. Boleh makan tetapi dalam keadaan darurat, berjalan, berdiri, namun di acara khusus setengah jam dia makan, seperempat jam, dan terulang setiap lunch, goda, ataupun makan siang melaksanakan seperti itu, maka lebih baik ditinggalkan dan dia duduk di tanah, karena ditakutkan juga masuk kepada adat kufar, masuk kepadanya dengan istilah standing party. Maka ditakutkan di hadis ini, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan Abu Daud dari Ibnu Umar. Maka mungkin ini kita jawab, masih ada? Sudah. Maka mungkin ini yang bisa saudara kita yang dikirimkan di grup. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.